Halo para mahasiswa sekalian, senang sekali berjumpa dengan saya Adrianus Meliala, kriminolog di kuliah kebijakan kriminal yang diselenggarakan oleh program Sarjana Kriminologi, Departemen Kriminologi FISIP UI. Saudara sekalian, kalau bicara soal kebijakan kriminal, itu adalah nama mata kuliahnya. Namun, dalam rangka menjelaskannya, kita tidak bisa langsung bicara tentang apa itu kebijakan kriminal tanpa melihat basisnya atau dasar dari munculnya kebijakan kriminal tersebut. Untuk itu maka dalam rangka menjelaskan dasar tersebut, maka judul mata kuliah kita pada saat awal ini adalah negara, pelayanan publik, dan kebijakan publik. Nah, maka dari judul itu memang menyiratkan kebutuhan kita untuk pertama-tama menjelaskan tentang apa itu negara. Saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai negara, maka ada beberapa indikator yang biasa dipakai oleh banyak orang dalam rangka mengidentifikasi apa itu negara. Pertama, negara umumnya dilihat sebagai suatu entitas bentukan. Dia tidak alami, saudara sekalian. Dia tidak muncul begitu saja, tapi dia adalah hasil konsensus, hasil kesepakatan dari banyak orang untuk kemudian bersama-sama menjadi warga negara dari satu negara. Kalau kita lihat dari sejarahnya, maka negara itu berasal dari suatu kelompok kolektif yang saling meriung, saling bersama-sama mendengarkan arahan dari orang yang lebih tua. Maka kemudian kita kenal sebagai bahwa pimpinan dari satu kelompok itu adalah orang yang lebih tua. Sekarang ini tentu tidak begitu lagi ya, karena kita bicara mengenai bahwa orang yang menjadi pimpinan negara itu adalah orang yang dipilih dan itu tidak harus lebih tua. Dan dalam hal ini juga kita perlu jelaskan bahwa ada beda antara negara, bangsa, dan pemerintah. Negara bicara mengenai entitas, bangsa bicara mengenai kelompok kolektif tadi, dan pemerintah adalah kelompok masyarakat, orang yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan atas nama negara dan bangsa. Dan untuk itu maka kalau kita mau bicara mengenai suatu negara dalam arti formilnya, terdapat beberapa syarat terkait dengan keberadaannya. Perlunya teritorial, perlunya lambang negara, perlunya simbol, dan seterusnya. Itulah beberapa hal tentang negara. Nah, ketika negara sudah dibentuk, apa tujuan negara? Untuk itu maka kita bisa melihat bahwa tujuan negara itu ada banyak ya. Bisa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Bayangkan bahwa kalau orang per orang itu tidak membentuk satu kolektif yang kemudian disebut sebagai negara, maka dia akan susah menghadapi satu musuh yang berasal dari luar negara. Ya, demikian juga kita bicara mengenai bahwa terkait dengan konteks negara itu ada hal-hal yang bisa diurus oleh negara dan tidak perlu kemudian warga negara mengurusnya sendiri. Seorang warga negara tidak perlu misalnya membuat tentara sendiri, tidak perlu membuat perangko sendiri, tidak perlu membuat mata uang sendiri, semuanya diurus oleh negara. Nah, maka kalau kita bicara mengenai konteks teori terbentuknya negara, ya walaupun tadi sudah saya katakan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa negara itu adalah suatu hasil konsensus, tapi toh juga di pihak lain ada saja orang yang dalam hal ini menteorikan negara terkait dengan beberapa hal. Sebagai contoh misalnya ada yang berpendapat bahwa negara itu sudah dari sononya, sudah dari hukum alam terbentuk, sudah dari sananya negara itu ada. Oke, memang itu kenyataan yang kemudian lalu diyakini oleh beberapa orang. Dan juga ada juga yang berpendapat bahwa teori ketuhanan namanya, bahwa kita bicara mengenai bahwa segala sesuatu termasuk negara adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi dengan kata lain ada semacam rahmat yang dimiliki oleh satu negara karena tadi berasal dari Tuhan. Tapi juga jangan lupa bahwa dewasa ini kelihatannya orang yang berpendapat bahwa tadi ya negara itu merupakan suatu hasil kesepakatan, hasil perjanjian itu nampaknya banyak sekali orang yang menganutnya. Dan juga dalam hal ini ketika kita bicara mengenai negara dalam zaman modern, khususnya yang dibentuk dari hasil perjanjian atau konsensus, maka kemudian ada yang merupakan hasil penaklukan, hasil peleburan, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, kalau kita bicara juga mengenai konteks yang lebih fokus lagi ya, yang tadi saya katakan sebagian besar orang sekarang menyetujuinya, yakni soal perjanjian atau soal konsensus, maka ada beberapa
pemikir yang selalu disebut dalam konteks ini. Yang pertama adalah Thomas Hobbes, ya, di mana Thomas Hobbes mengatakan bahwa ketika negara sudah terbentuk, sudah disepakati oleh banyak orang yang merupakan warga negara, maka negara mempunyai kekuasaan yang mutlak. Untuk apa? Untuk kemudian mengendalikan pemerintahan dan mencapai untuk tujuan tertentu yang disepakati sebagai kesejahteraan. Demikian juga misalnya jangan lupa dengan ahli bernama John Locke, di mana walaupun tadi dikatakan bahwa negara memiliki suatu kewenangan yang mutlak, tapi juga di pihak lain ketika sudah dipersonifikasi dalam bentuk pemerintahan, maka dia bukannya tak terbatas, tapi ada batasnya. Selain daripada Thomas Hobbes dan juga John Locke, juga ada teoretisi dari Prancis yang bernama Rousseau, ya, di mana Rousseau berpendapat bahwa ketika bicara mengenai kepentingan bersama, itu adalah yang terpenting sebetulnya. Jadi bukan soal kewenangannya, bukan soal terbatasnya, tapi betulkah bahwa pemerintah itu memang menjalankan kepentingan bersama, menjalankan apa yang dimaui oleh masyarakat. Nah, itu adalah satu bentuk negara dan pemerintah yang dianggap sebagai ideal. Saudara sekalian, jangan juga lupa bahwa dalam hal pemikiran tentang negara ini ada juga soal perspektif dari Hegel, ya, yang kemudian kita sebut sebagai Hegelian, di mana Hegel berpendapat bahwa negara itu ada agar warga negaranya tidak perlu lagi melakukan berbagai hal karena telah diurus oleh negara yang bekerja atas dasar pelepasan sebagian kedaulatannya. Jadi bayangkan bahwa kalau kita tidak memiliki negara, maka kita sepenuhnya berdaulat atas diri kita. Kita mau ngapain kek, kita mau berbuat apa kek, bebas-bebas saja. Tapi dengan adanya negara, maka ya kita tidak bisa lagi bebas. Minimal kita harus bayar pajak, harus ikut aturan, harus penuhi ketentuan. Tapi di pihak lain, kemudian ada hal-hal yang sudah kita tidak perlu lagi urus, tapi diurus oleh negara. Nah, itulah perspektif Hegelian, di mana Hegel juga berpendapat bahwa dengan semakin berkembangnya negara, maka semakin banyak juga negara mampu mengurus kita. Tapi itu nggak gratis ya, karena tadi negara mampu mengurus kita kalau negara juga kita berikan cukup banyak dana kepadanya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pajak. Rekan-rekan sekalian, sejauh ini kita belum ngomong nih soal kebijakan kriminal ya. Sekali lagi itu saya akan sebutkan dalam kuliah kelima. Ya, sebelumnya kita perlu clear dulu dengan banyak hal tentang negara, pelayanan publik dan kebijakan publik, untuk kemudian nanti pada saat kuliah kelima barulah kita mulai menyentuh tentang apa itu kebijakan kriminal. Kembali ke materi kita, maka ketika negara sudah terbentuk, sudah mengalami kelengkapan ya terkait dengan alat-alat negara, kita sebut sebagai state formations, maka lalu kemudian negara berkembang. Negara mulai makin modern, hingga kemudian terlihat wajahnya sebagaimana kita sering lihat dewasa ini, di mana kemudian terlihat misalnya dari segi orang-orang yang melakukan pemerintahan tersebut, kita anggap itulah wajah negara. Juga jangan lupa bahwa orang-orang yang bekerja itu berada dalam satu sistem yang kita sebut sebagai tata pemerintahan, governing system, ya, di mana dalam rangka menjalankan tata pemerintahan, maka ada satu syarat yang kita sebut sebagai pemerintahan yang bersih, ya. Jadi agar negara bisa bekerja dengan baik, maka dia harus bersih. Bukan bersih karena mandi ya, tapi bersih karena dia mengikuti segala ketentuan, dia menjalankan segala kewenangannya tanpa berusaha untuk memperkaya diri sendiri, tanpa mengambil anggaran negara untuk kepentingan diri sendiri. Ya, nah dengan begitulah lalu kemudian seluruh anggaran negara yang dikelola oleh pemerintah kemudian dikembalikan kepada masyarakat guna sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Namun demikian, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, jangan lupa bahwa sekarang ini nggak cukup lagi hanya sekedar pemerintahan tersebut itu menjalankan dengan tata pemerintahan, menjalankan dengan cara yang bersih, tapi juga dengan tata kelola yang baik. Kita sebut sebagai good governance, ya. Tata kelola yang baik di mana semua orang tahu tentang tugasnya masing-masing, semua orang juga sadar bahwa dia harus mengembalikan semua yang diperbuatnya demi sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat, ya. Itulah yang kita sebut sebagai good government. Dewasa ini sekarang dalam rangka untuk mewujudkan good governance, maka sekarang sudah mulai masuk lagi pada satu era yang kita sebut sebagai era e-government, di mana semua kegiatan pemerintahan itu kemudian terlihat di dunia digital dan segala macam hasilnya itu juga dilaporkan secara digital sehingga kemudian terbuka bagi masyarakat untuk mengaksesnya, mengetahuinya dan sekaligus juga memberikan kritik dan masukan kalau perlu ya terkait dengan kinerja pemerintah. Untuk itu maka saat negara sudah bekerja,
Maka jangan lupa lalu kemudian ada situasi di mana negara itu kemudian tampil minimalis dan maksimalis. Apa maksudnya? Bayangkan misalnya dalam rangka mengurusi masyarakat ya, yang tadi dikatakan bahwa tidak perlu lagi membuat damkar sendiri, membuat mata uang sendiri, memiliki kepolisian sendiri ya, karena semua sudah diurus oleh negara, maka itu memang berpotensi membuat negara menjadi maksimal, gede, besar, aparatnya banyak, mengurusi banyak hal, membutuhkan dana yang besar juga yang diambil dari masyarakat. Nah, apakah itu yang memang kita inginkan? Negara maksimalis. Jangan-jangan juga di pihak lain, negara tidak mau menjadi maksimalis, karena tadi begitu maksimal maka negara menjadi terlalu besar, lamban bergerak, lamban berubah, maka negara kemudian cukup dengan konteks minimalis saja. Apa artinya? Bahwa dengan konteks negara minimalis, negara memang tidak mau mengurus semua hal. Negara hanya mengurus hal-hal yang kita katakan sebagai amat terkait dengan hajat hidup masyarakat, gitu ya. Nah, maka ketika negara menjadi minimalis, maka seringkali kita sebut sebagai negara penjaga malam atau watchdog state. Sementara kalau negara maksimalis, ya, negara mengurusin semua hal, maka kemudian lalu cenderung untuk disebut sebagai negara kuat atau super state. Nah, tentu saja dalam ini ada beberapa variabel ya mengenai mengapa kemudian negara cenderung menjadi maksimal, mengapa negara menjadi minimal. Sebagai contoh misalnya begini, Indonesia pernah mengenal konsep deregulasi, debirokratisasi. Itu artinya adalah negara memotong sendiri rantai atau ranah dia menjangkau masyarakat, mengurus masyarakat, di mana kalau tadinya dia memerlukan regulasi untuk kemudian membuat masyarakat teratur, sekarang semua diserahkan pada masyarakat. Masyarakat mengatur dirinya sendiri. Itulah yang kita sebut sebagai deregulasi dan debirokratisasi. Tapi juga di pihak lain, ketika negara hendak mengatur semua hal, kita sebut sebagai state capture, ya, atau negara mengangkangi masyarakat atau kooptasi, maka negara berkecenderungan menjadi besar. Saudara sekalian, kita sudah bicara soal negara yang minimalis dan maksimalis. Apa maksudnya, apa implikasinya, akan kita bahas setelah ini.